Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan sejarah tentang pendopo. Pendopo Tasikmalaya merupakan salah satu saksi bisu perjalanan sejarah panjang yang tak terpisahkan dari masa kolonial Belanda di Indonesia. Sebagai salah satu bangunan administrasi yang dibangun pada kolonial, pendopo ini tidak hanya merepresentasikan simbol kekuasaan pemerintah kolonial, tetapi juga menjadi bagian integral dari perkembangan kota Tasikmalaya itu sendiri. Dalam konteks sejarah dan arsitektur, pendopo ini menyimpan jejak penting mengenai hubungan antara kolonialisme dan perkembangan tata kota di daerah Priangan Timur termasuk Tasikmalaya. Sejarah pembangunan pendopo Tasikmalaya. Pendopo merupakan bangunan khas yang umum dijumpai di Jawa. Pada masa kolonial Belanda, pendopo digunakan sebagai bangunan pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung aktivitas administrasi dan sosial. Pendopo Tasikmalaya yang dibangun pada awal abad ke-20 adalah salah satu contoh nyata dari pengaruh arsitektur kolonial dalam bentuk tradisional Jawa yang mengalami transformasi guna memenuhi kebutuhan kolonial. Pendopo Tasikmalaya, seperti kebanyakan bangunan kolonial lainnya, dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen arsitektur lokal dengan desain Eropa, seperti dijelaskan oleh arsitektur kolonial di Indonesia. Seringkali mencerminkan perpaduan budaya yang kompleks. Bangunan kolonial umumnya mengintegrasikan prinsip-prinsip arsitektur Eropa yang fungsional dan modern dengan estetika lokal yang lebih adaptif terhadap iklim tropis. Pendopo Tasikmalaya tidak terkecuali menggabungkan struktur bangunan terbuka dengan atap joglo khas Jawa dan pondasi yang ditinggikan untuk menghindari masalah kelembapan. Namun dengan pembangunan bahan-bahan diimpor dari Eropa seperti kaca dan logam. Pengaruh kolonial terhadap perkembangan kota Tasikmalaya. Pembangunan pendopo di Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintahan kolonial dalam membangun infrastruktur kota yang mendukung kepentingan ekonomi dan politik mereka, sebagaimana diungkapkan oleh Budiman pada tahun 2019 pada masa kolonial. Tasikmalaya mengalami perkembangan pesat sebagai salah satu kota administrasi penting di wilayah Priangan Timur. Infrastruktur yang dibangun oleh Belanda seperti jalan raya, kantor pemerintahan, dan pendopo hingga saat ini menjadi faktor penting dalam pertumbuhan kota. Pendopo Tasikmalaya menjadi salah satu pusat kegiatan yang melibatkan interaksi antara pemerintahan kolonial dan masyarakat lokal. Kota Tasikmalaya masih berdiri kokoh sebagai salah satu bangunan yang dilindungi oleh pemerintah setempat. Pemeliharaan bangunan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya dan sejarah bagi perkembangan kota. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, pendopo ini tidak hanya dilihat sebagai bangunan sejarah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya. Pendopo yang dibangun pada zaman kolonial Belanda itu dipergunakan sebagai kantor Bupati Tasikmalaya setelah perpindahan ibu kota kabupaten dari Manonjaya kembali ke Tasikmalaya pada tahun 1901 di masa pemerintahan R. Tumenggung Prawira Hadiningrat atau dalam Arya yang menjabat Bupati Tasikmalaya ke-13. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Siti Aisyah, saya Fahira, saya Naswa dari 1211. Di sini kami sedang melakukan kunjungan ke Masjid Agung Manonjaya. Tasikmalaya dikenal sebagai pusat keagamaan besar di Jawa Barat. Terdapat ratusan pesantren terbesar di berbagai penjuru wilayah. Selain itu, beberapa perguruan tinggi berbasis agama Islam juga ada di sini. keberadaannya menunjukkan kita di Jawa Barat. Tidak heran kalau Tasikmalaya dijuluki mutiara dari Priangan Timur. Peran pentingnya termasuk dalam penyebaran agama Islam. Salah satu buktinya berupa bangunan Masjid Agung Manonjaya. Masjid yang terletak di Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya itu
sudah berusia hampir 2 abad. Selain fungsinya sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Manonjaya menjadi ikon wisata religi. Masjid ini sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya Tasikmalaya. Lantas, bagaimana sejarah Masjid Agung Manonjaya hingga tetap eksis seiring berkembangnya zaman? Berikut ulasannya. Titik awal ibu kota baru Sukapura. Keberadaan Masjid Agung Manonjaya tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Sukapura yang kini menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Sebab Manonjaya merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura sekitar 70 tahun yang lalu. Pada 1814 sampai 1901, sedangkan Masjid Agung Manonjaya dibangun antara masa tersebut. Yang kedua, berperan penting dalam penyebaran Islam di Tasikmalaya dan sekitar. Keberadaan Masjid Agung Manonjaya memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Tasikmalaya dan sekitarnya. Masjid ini pula menjadi saksi sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Priangan Timur, berkaitan dengan para bupati ketika mendakwah Islam pada rakyatnya. Dibangun pada masa Bupati Wiradadaha. Dikutip dari jurnal Sejarah Masjid Agung Manonjaya yang ditulis oleh Jainuddin, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Rakyat Indonesia tahun 2014. Masjid Agung Manonjaya dibangun pada 1832 saat Kanjeng Dalam Wiradadaha VII menjabat sebagai Sukapura. Sedangkan pembangunannya dikomandani oleh Patih Raden Wiratanuwangsa yang bergelar Raden Tumanggung Danuningrat. Yang keempat, arsitekturnya bergaya Indis. Selain bersejarah, arsitektur Masjid Agung Manonjaya juga unik, sebab arsitekturnya bergaya neoklasik Eropa yang berpadu dengan Jawa dan Sunda alias Indis. Setiap bagiannya juga memiliki keunikan masing-masing. Yang kelima, mengalami pemugaran besar-besaran setelah gempa. Pada tahun 1977 terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan Masjid Agung Manonjaya. Perubahan pun dilakukan untuk mempertahankan masjid ini. Perbaikan kembali dilakukan pada 1988 yang diprakarsai oleh Wadana atau Pembantu Bupati Wilayah Manonjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Nadian Rahmayanti dan Saya Nadia Rapa Putri Kurnia. Saya Muhammad Arfan. berdirinya saya di sini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menceritakan kisah sejarah singkat dari 2 tokoh bersejarah, yaitu Maeroh dan Abdul Rojak. Sosok Maeroh merupakan sosok pahlawan bersejarah dari Kampung Pasir Kadu, Kecamatan Cisayong. Dan Abdul Rojak merupakan sosok pahlawan bersejarah dari Kampung Pasanggerahan, Kabupaten Tasikmalaya. Seorang Maeroh berhasil membuat saluran irigasi dari lereng Gunung Galunggung ke sawah di pedesaannya, karena saat itu warga di pedesaan tersebut sedang sulit mencari sumber air. Dan Abdul Rojak berhasil membuat saluran irigasi sepanjang 3 km dan terowongan sepanjang 200 meter dengan ketinggian 2 meter dan lebarnya 1,5 meter. Pada tahun 1987, Abdul Rojak menerima sebuah penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto untuk menghargai atas jasa Abdul Rojak dalam melestarikan lingkungan. Maeroh dijuluki sebagai perempuan tangan besi atas keberhasilannya membuat saluran air. Atas jasanya itu pula ia diberi penghargaan Kalpataru oleh Presiden Soeharto tahun 1988. Karena Maeroh telah berhasil melestarikan lingkungan hidup, dan ia pun diberi penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut dengan PBB.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menceritakan tentang sejarah monumen pesawat di Taman Kota Tasikmalaya. Monumen pesawat dan sejarah kedirgantaraan di Tasikmalaya. Tasikmalaya disebut tempat pertama pariwisata berlogo segi 4 merah putih mengudara. Sejarah penerbangan di Tasikmalaya berawal dari adanya peninggalan pangkalan udara di Ciberem. Lapangan udara itu merupakan tempat yang digunakan untuk mendarat dan terbang pesawat militer Belanda. Begitu juga pada masa pendudukan Jepang. Setelah Jepang menyerah, pada Sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, rakyat menghimpun kekuatan untuk merebut kekuasaan Belanda. Dan Jepang salah satu yang direbut adalah lapang udara di Ciberem. Adi menjelaskan, sekitaran September 1945, para anggota teknik pesawat di Lanud, Andri Bandung mendapatkan berita bahwa Lanud Ciberem, Tasikmalaya telah berhasil dikuasai oleh para pemuda dan rakyat. Kabar itu menjadi motivasi para insan dirgantara untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Berbekal kecintaan terhadap bendera negara yaitu merah putih, Basir Surya dan Tarmazi dengan dibantu 8 orang teknisi dan Lanud Andir berhasil memperbaiki pesawat Nishikoren peninggalan Jepang. Pesawat itu kemudian diberi tanda segi 4 merah putih. Pesawat itu kemudian diterbangkan oleh Adi Sucipto tanggal 7 November 1945 dengan mengelilingi Tasikmalaya selama 30 menit. Malaya disebut tempat pesawat pertama pesawat teknologi segi 4 merah putih mendugara. Monumen pesawat di Taman Kota Tamkot Tasikmalaya saat ini berfungsi sebagai objek wisata dan sarana edukasi. Monumen ini menampilkan pesawat Marketti SF-260 milik TNI Angkatan Udara yang dulunya digunakan untuk pelatihan dasar dan khusus serta memiliki kemampuan serang darat. Monumen pesawat berdiri di Taman Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Monumen ini disebut simbol bahwa Tasikmalaya memiliki sejarah kedirgantaraan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sebuah monumen yaitu Monumen Daidan. Perkenalkan, nama saya Aslinul Aziza. Saya Haifa. Saya Ahmad Pujani. Monumen Daidan biasa juga disebut dengan Tugu Peta. Peta diambil dari kata pembela tanah air. Monumen ini mengenang markas para pahlawan pembela tanah air. Monumen ini diresmikan pada tanggal 13 Juni 2000 oleh Pandam 3 atau Siliwangi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan sejarah tentang. Perkenalkan, nama saya Julaika. Nama saya Revalia. Nama saya Toman Fahri. Nama saya Tugu Koperasi terletak di Jalan Muhammad Hatta, Kecamatan Cipedes. Tugu Koperasi di Tasikmalaya masih berdiri tegak meski beberapa bagian tugu tampak kusam dan kurang perawatan. Namun, kini tugu tersebut menjadi kantor pusat koperasi di Kabupaten Tasikmalaya. Dilaksanakannya pembangunan pada awal tahun 1950 pada Kongres Koperasi tersebut. Pagi harinya diletakkan batu pertama Tugu Koperasi dan diresmikan 12 Juli 1950. Kongres Koperasi pertama pada 75 tahun silam itu dihadiri oleh Wakil Presiden RI Muhammad Hatta.
Akhirnya saya di sini akan menceritakan sejarah tentang Masjid Agung Tasikmalaya. Masjid Agung Tasikmalaya merupakan ikon bagi kota yang memiliki julukan kota santri. Masjid ini sudah berusia 138 tahun. Tersebut dibangun dengan arsitektur yang unik, yakni bergaya neoklasik dengan perpaduan Sunda, Jawa, dan Eropa. Masjid Agung Tasikmalaya merupakan masjid bersejarah yang mendampingi proses perkembangan daerah Tasikmalaya. Masjid ini dibangun oleh Bupati Sumedang, Raden Tumenggung Arya Surya Atmaja, dan kemudian diserahkan kepada Pati Tasikmalaya, Pati Demang Sukma Amijaya. Hingga kini masjid ini tercatat telah mengalami 5 kali renovasi, yaitu tahun 1923, 1973, 1982, dan tahun 2000. Saat ini masjid telah menjelma menjadi landmark kota Tasikmalaya. Letak yang sangat strategis di pinggir jalan protokol pusat kota. Akses warna kuning emas pada atap dan 4 menara yang mirip dengan menara Masjidil Haram membuat masjid ini menjadi pusat perhatian di kota Tasikmalaya. Detail arsitektur masjid juga menekankan pada makna filosofis Islam. 5 buah atap mencerminkan kewajiban sholat 5 waktu dan 5 perkara pada rukun Islam. Sedangkan 4 menara bermakna 4 ilmu, yaitu ilmu bahasa Arab, syariat, sejarah, dan al-hikmah atau filsafat. Masjid ini dilengkapi taman yang rindang dan asli, sehingga menjadikan masjid lebih teduh. Di salah satu bagian taman terdapat pendopo, tempat meletakkan sebuah bedug. Bedug tersebut sempat meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai bedug terbesar di Indonesia. Pondok Pesantren Cipasung terletak di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Pondok Pesantren Cipasung didirikan pada tahun 1931 Masehi oleh almarhum Kiai Haji Ruhyat. Pada awalnya santri yang menetap di pesantren itu berjumlah 40 orang dan sebagian besar berasal dari pesantren Cilonga, tempat beliau mondok. Selain itu ada juga santri kolong, yaitu mereka yang ikut mengaji pada malam hari saja, tidak menetap di pondok. Mereka umumnya berasal dari kampung-kampung sekitar Pondok Pesantren Cipasung. Pada tahun 1935 didirikan sekolah agama Madrasah Diniyah untuk membina anak-anak usia muda. Pada tahun 1937 didirikan Kadar Mubalik wal Musyawirin sebagai wadah pelatihan dakwah dan musyawarah sebagai santri-santri yang sudah dewasa. Melihat kemajuan pesantren yang baru didirikan ini, penjajah Belanda sangat khawatir kedudukannya akan terganggu. Maka pada tahun 1941 Masehi, Kiai Haji Ruhyat ditangkap bersama Kiai Haji Zainal Mustafa dan ditahan di penjara Sukamiskin selama 53 hari. Selama beliau ditahan, tugas pengajian dijalankan oleh Kiai Haji Saifullah yang dibantu oleh ajengan Abdul Jabar. Hanya beberapa bulan beliau menghirup udara bebas. Tiba-tiba ditangkap lagi bersama 10 kiai lainnya dan ditahan di penjara di Ciamis, yaitu pada tanggal 6 Maret 1942. Namun seiring dengan dikalahkannya penjajah Belanda oleh tentara Jepang, maka pada tanggal 9 Maret 1942 beliau dan 10 kiai lainnya dibebaskan. Kami dari
kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sejarah Jembatan Cirahong. Perkenalkan, nama saya Heril. Dan saya Salman. Saya Gia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Jembatan Cirahong dibangun pada tahun 1893 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Febrian akan menceritakan suku kerajaan Sunda Galuh. Divisi Siliwangi dibentuk pada 20 Mei 1946. Nama Siliwangi sendiri diambil dari nama Prabu Siliwangi, raja yang memerintahkan kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun.